Menambung waktu tahu belajar, memewa buku, pensel, ya mengatur ada. Iyalah, ya bisa menentu kebebasan. Bisa. Memang ada kesulitan tentunya untuk kita bisa betul-betul free atau leluasa mengambil yang kita inginkan, tapi di saat yang sama kita mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan aturan-aturan. Cukup banyak di rimba ini adat-adat yang ketat. Yang paling utama adalah soal perempuan. Kebanyakan perempuan memang tidak boleh difoto, apalagi di shoot gitu ya, diambil gambarnya. Kebanyakan dari mereka masih banyak yang bertelanjang dada. Kemudian untuk umur-umur yang masih kecil pun laki-laki itu tidak boleh. Kita mencoba menjelaskan juga bahwa apa yang kita harapkan dari film ini adalah memotret kehidupan orang rimba dengan problem-problem dan masalah-masalah yang tantangan yang mereka hadapi saat ini melalui kisah Butet, dengan melalui izin dari keluarga, kemudian kepala adat, juga istilahnya temanggung, karena di rimba ini semua terdiri dari rombong-rombong gitu ya, kelompok-kelompok yang setiap kelompoknya mempunyai seorang temanggung, dan melalui perizinan tersebut dan aturan adat kami bisa mendapatkan beberapa perempuan yang kemudian bisa menjadi bagian. Dan apa yang saya ambil adalah kisah tentang hubungan Butet dengan seorang anak rimba. Anaknya sendiri tokohnya kita ambil dari beberapa kisah yang ditulis di buku. Namanya Nyung Sang Bungo. Nyung Sang Bungo adalah seorang anak yang tinggal di hilir Sungai Makekal di kawasan Taman Nasional Bukit 12. Seorang anak dari sebuah rombong yang belum pernah tersentuh oleh kerja fasilitasi pendidikan orang rimba yang dikerjakan Butet bersama organisasinya di masa itu. Dan kisah ini kemudian berlanjut bagaimana Butet menghadapi berbagai tantangan, baik dari luar dirinya maupun dari dalam lingkungannya sendiri, untuk bisa meneruskan keinginan dari Nyung Sang Bungo ini, yang ingin sekali belajar, ingin sekali bisa membaca. Dan inilah aspek yang saya fokuskan di dalam cerita ini. Ini adalah sebuah skenario adaptasi dari sebuah kisah yang telah ada, tapi tentu saja proses pengadaptasiannya juga melalui saringan-saringan. Saya berusaha sedapat mungkin untuk menyerap apa yang diceritakan Butet Manurung kepada saya, mau baik melalui buku atau dalam wawancara-wawancara, dan menjadikannya sebuah cerita yang mudah-mudahan bisa menarik untuk bagi penonton dan bagi masyarakat kita sekarang. Abut. Yuk, kita syuting. Tenang, tolong tenang. Dan action, Bungo. Ketika kami tahu bahwa nantinya harus membawa sekitar, harusnya 50 orang, tapi harus kami cut menjadi 30 orang masuk ke dalam rimba. Tentunya ada semacam manajemen yang harus kami lakukan gitu. Harus membuka tenda, tempat makan bersama, kemudian tempat mandi juga harus kami atur gitu, sehingga memang ada beberapa hal yang sebenarnya sangat menarik sih. Kita harus membuat khusus gitu ya, logistik atau ruang di mana kru bisa tinggal, juga di mana kami bisa menyimpan peralatan yang akhirnya menjadi kayak camping ground kita gitu.
banyak hal yang menurut saya sangat menarik gitu ya, dari mereka yang hampir tidak banyak lagi penataan gitu kita lakukan. Jadi desainnya itu mengikuti apa yang ada di sini. Kita mencoba sedapat mungkin setia dengan bagaimana lingkungan orang rimba digambarkan atau pada kenyataannya. Saya melakukan riset visual melalui foto-foto lama, melakukan riset visual juga dengan berkunjung ke lokasi. Sampai sekarang saya sebelum syuting itu 3 kali berkunjung ke lokasi di Makekal Hulu ini, mencoba mengenali lingkungan mereka seperti apa. Sempat 2 kali juga berkunjung bersama penata artistik dan penata fotografi dengan sinematografernya. Terus kita melihat sendiri bagaimana keadaan dan lingkungannya seperti apa. Bapak-bapak tenang semua, begitu action jangan ada yang ngobrol ya. Sound. Dan standby. Saya sebenarnya bersama penata artistik mencoba menciptakan ruang-ruang yang bisa menggambarkan periode waktu. Itu kalau di situ masih kelihatan ya. Terus bre, jauh bre, jangan dilepas. Ayo Mas. Dan siap, mobil action jalan. Kadang-kadang kita harus menjaga betul mobil yang lewat. Kita juga tidak punya akses untuk misalnya menutup jalan terus-menerus dan membiarkan mobil milik kita sendiri untuk lewat di situ. Karena film ini adalah film periodik walaupun tidak terlalu jauh ya. Ini masih tahun 2001, 2003.